Kesadaran diri atau self-awareness merupakan salah satu jenis keterampilan hidup. Nah, apa saja yang termasuk dalam keterampilan hidup dan apa manfaatnya? Kita simak penjelasan dalam video berikut ini. Selamat menikmati. Mungkin bisa dijelaskan juga apa saja itu keterampilan hidup itu. Oke. Jadi kalau menurut kategori WHO, ada 10 jenis keterampilan hidup gitu. Jadi life skill itu kalau seperti di gambar ini itu ada 10. Yang pertama yang kita mau bahas itu adalah kesadaran diri atau self awareness tadi. Itu nomor satu kesadaran diri nomor satu justru kesadaran diri. Karena gini, kalau saya interview kandidat-kandidat yang mau masuk kantor gitu. Saya pasti tanya, ini satu contoh. Sebutkan 5 kekuatanmu dan 5 area pengembanganmu atau kelemahanmu. Banyak, hampir sebagian besar 80%, saya punya catatannya itu, 80% bilang gini, loh Bu, yang bisa lihat kekurangan saya, kelebihan saya kan orang lain. Loh, orang lain kamu yang harus tahu. Karena kamu nggak tahu kelebihan kekurangan kamu, bagaimana kamu mau memperbaiki diri, bagaimana tahu saat ini posisinya saya ada di mana dan mau kemana gitu. Harus tahu, yang paling basic 5 deh. Coba tolong sebut. Jadi kadang-kadang mereka nggak nemu. Apa ya Bu ya? Apa ya? Gitu. Itu saya banyak temui, memang kebanyakan di anak-anak fresh graduate ya. Itu sebagian besar. 90% tuh fresh graduate seperti itu. Tapi ada juga, saya interview yang profesional, yang udah level manajerial, itu ada juga. Gitu. Kalau udah makin ke atas, saya cek umurnya, pengalaman kerja, baru dia mulai aware. Karena sudah punya pengalaman juga. Sudah punya pengalaman, dia menyelesaikan berbagai problem, dia baru aware. Saya problemnya di time management, Bu. Saya problemnya itu nggak bisa berkata tidak, Bu. Gitu. Nah, pada saat sesi coaching, gimana, Mbak? Bukti menjadi bukti ya, kalau dengan banyaknya orang yang tidak punya kesadaran diri, menjadi bukti bahwa itu tidak terolah ya dari kecil sampai bahkan dia sampai dewasa ya, tidak pernah diolah gitu. Iya, betul. Nah, juga efek dari pendidikan kita yang kalau zaman saya dulu ya, sekarang sih kayaknya sudah agak berubah. Di mana itu hafalan gitu ya. Kita banyak ditentir untuk menghafal gitu ya, hafalan. Itu sama, begitu nanti dia masuk ke dunia kerja, dia nggak bisa aware gitu. Dia tuh kayak ngafalin atau menunggu instruksi. Padahal kerja di era sekarang yang agile atau VUCA gitu ya, di era agile, VUCA, di mana orang harus adaptif, itu nggak bisa lagi nunggu atasan, instruksi atasan, nggak bisa gitu. Dia harus punya self management. Nah, self management itu tergantung 10 hal ini. Gitu. Jadi ada orang yang jadi kita punya banyak anak buah gitu, saya amatin satu-satu. Ini anak ini nunggu aja instruksi gitu. Yang ini bisa sih dia, tapi udah punya ide, tapi dia nggak berani gitu ngajuin atau apa. Jadi itu pola pendidikan dari awal sih, mana pola pendidikan yang mereka terima. Jadi yang harus kita perbaiki kemudian kalau saya di kantor itu kasih training ini. Ada 3 training wajib tuh. Critical thinking, creative thinking, sama decision making. Problem solving juga itu wajib. Itu. Bahkan itu harus diajarin lagi pada saat kerja. Padahal kalau misalnya kami yang pengusaha-pengusaha misalnya gitu ya, maunya kan dia langsung kerja, ini semua udah punya, wah itu enak banget, tinggal kita fokus di bisnis gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Jadi saya cek ya, apakah anak-anak kita bodoh-bodoh? Enggak gitu. Apakah yang nafsa itu kena pengalaman nafsa itu bodoh-bodoh atau secara kapasitas intelektual nggak bagus? Enggak gitu. Tapi nggak punya keterampilan diri, iya. Secara kapasitas intelektual mereka pintar gitu, tapi tidak punya keterampilan hidup. Itu sih mana. Ini lalu menurut WHO ada 10 ini. Ya, 10 ini yang pertama kesadaran diri. Terus kedua empati. Empati ini nanti kan berpengaruh ke bagaimana relasi dia kepada orang lain. Bagaimana dia mengambil keputusan terhadap orang lain gitu. Jadi terkait masalah sosial, ini empati. Kemudian berpikir kritis. Nah, ini berpikir kritis, berpikir kreatif, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, ini satu kompleks deh nih. Kalau ini nggak punya, itu biasanya dia susah
nggak punya berpikir kritis, nggak punya berpikir kreatif, dia nggak bisa ngambil keputusan. Nggak punya berpikir kritis, dia nggak bisa mecahin masalah gitu. Sudah punya berpikir kritis, kreatif, mengambil keputusan, mecahin masalah, nggak punya komunikasi yang efektif gitu, nggak tahu caranya berkomunikasi, tambah parah lagi gitu. Udah punya semua ini, nggak punya relasi interpersonal, apalagi nggak punya empati yang nomor 2, juga sama gitu. Nah, akhirnya kalau semuanya ini numpuk 1 sampai dengan 8, itu pasti 9-nya nggak bisa, Mbak. Mengatasi stresnya nggak bisa, biasa gitu. Coping stresnya dia nggak bisa. Nah, kalau sudah coping stres nggak bisa, ada 1 tambahan lagi, nggak bisa ngatasi emosi, habis dia. Nafsa akan masuk gampang di sini. Karena kesannya dia memberikan satu hal yang kreatif, yang gembira, memberikan rasanya kenyamanan, stresnya hilang, padahal stresnya masih. Itu kalau dianalogikan seperti burung onta gitu ya Mbak Anas ya. Burung onta itu punya kebiasaan kalau ada musuh gitu, musuhnya lari atau ada bahaya, dia gali tanah terus masukin kepalanya di dalam tanah. Musuhnya masih ada. Bahkan dia bisa kena di ini sama singa atau macan gitu. Kalau misalnya kita lihat videonya gitu ya. Tapi dia masukin, apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Gitu. Itu perilaku yang unik ya di binatang yang bisa kita perhatikan. Kita juga punya kecenderungan seperti itu manusia gitu. Nah, tapi kalau kita bekali anak-anak dari nomor 1 sampai 10 dan membuat latihan terus-menerus sejak kecil, orang tua mendidik anak seperti ini, otomatis orang tuanya kan juga harus menguasai 1-10 ini, itu rasanya menjadi sangat bagus. Gitu sih, Mbak Ana. Lalu kira-kira apa sih manfaat dari keterampilan hidup ini? Manfaatnya, yang pertama, ya, oke. Nah ini manfaatnya ya. Nah, ini kalau dari UNICEF ini, keterampilan hidup itu berguna untuk pendidikan orang muda. Ya dia bisa mengatasi masalah, kayak dia percaya diri, mengatasi masalahnya bisa. Otomatis berkaitan dengan masalah kesehatan yang terkait rokok, alkohol, nafsa, nutrisi, sampai kehamilan, pencegahan HIV/AIDS itu bisa. Mereka nggak akan masuk ke area ini. Itu juga pencegahan drop out sekolah, kekerasan remaja. Dia bisa mengatasi tahapan psikologis di psikologi perkembangan di remaja atau dewasa muda gitu. Biasanya sangat panjang bermasalah itu di psikologi remaja dan dewasa muda gitu. Nah, di situ kita bisa cegah ini kalau dia punya, bahkan melalui ini dengan bagus gitu. Jadi juga di era kerja sekarang gitu, itu bisa sekali dia bisa interview, menyelesaikan persoalan, permasalahan dengan baik. Biasanya kita kalau di dunia kerja itu tesnya, assessment-nya itu dengan case dan atau diskusi, leaderless discussion. Nah kita bisa lihat tuh dari situ gimana dia coping-nya, gimana ya. Dia udah punya sesuatu yang bagus, creative thinking-nya bagus, decision making yang bagus, tapi dia nggak berani ngomong, dia diem aja, nggak berani memajukan diri sebagai leader. Itu juga bisa, Mbak Anas gitu. Jadi kalau kita bekali ini anak-anak sejak dini itu akan sangat bagus. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang seseorang itu penting ya untuk bagaimana dia harus punya keterampilan hidup ya untuk hidupnya ya, untuk ke depan, masa depannya mereka ya. Betul. Iya. Ya. Ini menarik memang, nanti akan kita bahas satu persatu soal keterampilan hidup ini. Jangan kemana-mana ya, saksikan kami dalam bincang-bincang menarik tentang self-awareness, tentang keterampilan hidup dan sebagainya. Terima kasih dulu Mbak Widya, Terima kasih Mbak Ana, sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke.